Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10 yang terdiri atas Raisa Putri Dinanti, Feni Dawinarni, dan saya Dinda Rizkika yang akan memaparkan tentang teks cerita sejarah. Pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Maksudnya, catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Ciri-ciri teks sejarah yaitu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Lalu ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan situasi cerita. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga ada menuju konflik, yaitu keterlibatan berbagai situasi yang menyebabnya bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat ada komplikasi, yaitu bagian cerita yang paling mendebarkan. Yang kelima ada resolusi, yaitu penjelasan tentang sikap atau nasib yang dialami para tokohnya. Dan yang terakhir ada koda, yaitu penutup. Struktur teks cerita sejarah ini mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur teks novel yang lainnya. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, ada menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat. Di sini ada contoh kutipan teks cerita sejarah. Cerita lengkapnya ada di halaman 36-39 di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 12 yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya Singgih Hadi Mintarja. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggo Lawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu, sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Lanjut, analisis tekstualitas cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya Singgih Hadi Mintarja. Bukti teks tersebut memenuhi syarat-syarat wacana dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada koherensi. Pada teks cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya Singgih Hadi Mintarja, terdapat 2 koherensi, yaitu yang pertama hubungan kausalitas yang ditandai dengan sebab dan akibat, dan koherensinya ditandai oleh konjungsi. Bukti kutipan ada di paragraf ke-7, yaitu Kakang Mas Adipati harap paduka tenang, Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu.
Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai, seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit berdiri membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Yang kedua yaitu koherensi wacana dialog. Bukti kutipan ada di paragraf ke-8 dan 9. Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Tanya sang Prabu. Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Yang kedua ada kohesi. Kohesi gramatikal terdiri dari kohesi referensi dan kohesi substitusi. Kohesi referensi bukti kutipannya ada di paragraf ketiga, yaitu pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah dia Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Selanjutnya ada kohesi substitusi. Bukti kutipannya ada di paragraf pertama, yaitu setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jawadharna, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya, semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Yang kedua ada kohesi leksikal. Kohesi leksikal terdiri atas kohesi kolokasi dan kohesi sinonim. Yang pertama ada kohesi kolokasi, bukti kutipannya ada di paragraf ke-8, yaitu di dalam kemarahan dan kekecewaan Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menganturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan surah lantang. Kemudian ada kohesi sinonim yang kutipannya ada di paragraf ke-8. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe, benteng Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya. Tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Selanjutnya yang ketiga ada intensionalitas atau maksud pengirim. Teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit bermaksud untuk memengaruhi perasaan khalayak atau penerima. Hal ini dibuktikan dengan wacana yang dihasilkan adalah wacana sastra yang menggunakan banyak gaya bahasa ekspresif. Keempat ada keberterimaan atau acceptability. Teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit merupakan wacana sastra yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Teks tersebut memberikan gambaran terhadap penerima mengenai perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Unit-unit pembangunnya, baik dari segi struktur dan kebahasaannya, telah memenuhi kriteria sebagai wacana sastra. Oleh karena itu, teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit telah memenuhi aspek keberterimaan sebuah wacana. Yang kelima ada informativitas atau memberikan informasi. Teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit secara umum memenuhi aspek keinformatifan. Dengan contoh teks tersebut, penerima memiliki gambaran yang jelas mengenai teks cerita sejarah atau novel sejarah. Dalam teks tersebut juga terdapat berbagai informasi mengenai makna, maksud, dan informasi yang sangat berguna bagi penerima. Yang keenam ada situasionalitas atau situasi pengujaran. Teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit berlatar pada fakta kejadian masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan cerita sejarah atau novel sejarah yang sesuai dengan situasi pengujarannya. Terakhir, ada intertekstualitas. Intertekstualitas yang terdapat pada teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit adalah intertekstual yang tercipta dengan melakukan kutipan-kutipan dari teks cerita sejarah lain atau dari narasumber atau referensi yang kemudian dikembangkan oleh daya khayal, pengetahuan yang luas dari pengarang. Lalu selanjutnya ada analisis makna, makna leksikal, gramatikal, dan gaya bahasa. Makna leksikal. Menurut Hi Mukti dalam Pateda tahun 2010, halaman 199, makna leksikal atau makna semantik
adalah makna kata yang ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap seperti yang dibaca di dalam kamus bahasa tertentu. Menurut Depdiknas tahun 2008 halaman 864, makna leksikal adalah makna unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan sebagainya. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Contoh leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Analisis makna leksikal pada teks cerita sejarah sebagai berikut. 1. Beberapa tahun lalu, waktu tertentu yang terjadinya sudah lama. 2. Menyeberang, yaitu suatu peristiwa melintasi jalanan atau lautan. Makna gramatikal menurut Krida Laksana tahun 2010 halaman 75, gramatikal diterima oleh bahasawan sebagai bentuk atau susunan yang mungkin ada dalam bahasa, sesuai dengan gramatika suatu bahasa, bersangkutan dengan gramatika suatu bahasa. Menurut Pateda tahun 2010 halaman 103, makna gramatikal atau grammatical meaning atau makna fungsional atau functional meaning atau makna structural meaning atau makna internal atau internal meaning adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya tataran kalimat. Maka gramatikal akan ada jika terjadi proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Misalnya dalam proses afiksasi, sepatu melahirkan makna gramatikal, mengenakan atau memakai. Dalam analisis teks cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, terdapat kalimat di paragraf pertama, yaitu beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati. Maksud dari maknanya itu jasa-jasa di sini berarti sepatu, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian ada di paragraf ketiga, kecantikannya juga dipuja-puja oleh para sastrawan, yang artinya dipuja-puja di sini yaitu kekaguman. Selanjutnya ada gaya bahasa menurut Krida Laksana tahun 2010 halaman 70. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Menurut Tarigan halaman tahun 2008 halaman 172 sampai 177 menyebutkan gaya bahasa diantaranya. Yang pertama ada kalimat bermakna lampau, kutipan teks yang pertama, dan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Kutipan teks yang kedua yaitu akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Kutipan teks yang ketiga yaitu sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Yang kedua ada penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Kutipan teksnya yang pertama, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Kutipan teks yang kedua yaitu dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Kutipan yang terakhir yaitu kemudian terdengar bunyi kerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Yang ketiga ada penggunaan kata kerja material. Kutipan teksnya yang pertama, mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan. Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai dan karena dalam kemarahan tadi, sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi sekewal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kutipan yang kedua yaitu
Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu teras benar oleh para senopati dan terjadi perpecahan diam-diam. Kutipan yang ketiga yaitu, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri membiarkan kedua tangannya dicuci oleh istrinya yang berusaha menghiburnya. Lalu yang keempat, penggunaan kalimat tidak langsung. Kutipan teksnya, Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Yang terakhir, penggunaan kata kerja mental. Kutipan teksnya yang pertama, mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan. Ronggolawe marah bukan main. Kutipan yang kedua, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang telah diperistri oleh sang baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Kutipan yang ketiga yaitu, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.